Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan bahasan firman Tuhan dari minggu lalu, yaitu yang akan terambil dari Markus pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai ke-43. Cukup panjang ayat ini, saudara. Salah satu pergumulan kita sebagai orang-orang percaya adalah ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya kerinduan, keinginan yang kita sampaikan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Tetapi ternyata Tuhan diam saja. Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Atau mungkin Tuhan menjawab doa kita, tetapi caranya berbeda dari apa yang kita harapkan. Kita berdoa tetapi Tuhan memberikan jalan yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Kita berdoa minta kesembuhan, tapi ternyata penyakit belum pergi juga. Atau kita mungkin berdoa untuk pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga kita. Tapi kelihatannya keadaan semakin sulit, saudara. Berdoa minta jalan keluar, tetapi Tuhan seolah-olah tidak bertindak. Pada saat itulah saudara, dalam keadaan seperti itu seringkali mulai muncul yang namanya kekhawatiran kita. Mulai muncul yang namanya ketakutan. Saat kemudian kita mulai berpikir dengan logika kita. Lewat pengalaman kita, suara orang-orang dekat di sekitar kita berkata sudah terlambat. Tidak ada harapan lagi. Atau mungkin Tuhan tidak menjawab doa-doa kita. Sebenarnya Bapak Ibu, masalahnya bukan karena Allah tidak berbicara, bukan karena Allah tidak bekerja, tetapi karena kita lebih sering mendengar suara ketakutan kita daripada suara Allah. Topik ini yang akan menjadi bahan renungan firman Tuhan hari ini. Saya beri judul The Voice of God. Suara Allah, jangan takut, percaya saja. Ayat ini diambil dari Markus 5 ayatnya yang ke-36. Tetapi untuk memahami firman Tuhan ini saudara, 22 ayat ini perlu kita baca. Jadi kita bersabar, saudara juga harus jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti kehilangan saudara ya. Jadi saudara harus perhatikan kisah ini karena ini adalah kisah yang panjang, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi saya akan bacakan, Bapak Ibu menyimak, bisa ditampilkan mungkin ayat-ayatnya dari Markus pasal 5 ayatnya yang ke-21 sampai 43, 22 ayat. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepada Yesus. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus berjalan bersama Yairus, di situ ada perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga sudah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dan di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Tetapi murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan sekarang kau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya.
Tuhan tidak peduli apa kata murid-muridnya. Untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Kemudian perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika dia tahu apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak membolehkan siapapun ikut kecuali Petrus, Yakobus, saudara Yohanes, saudara Yakobus. Ketika mereka tiba di rumah ibadat itu, di sana dilihat orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Lalu ia masuk dan berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum." Yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, perlu kita pahami sekali lagi. Apa tujuan Markus menulis surat ini? Itu tertulis dalam Markus pasal 1 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus. Jadi Matius punya maksud ingin memperkenalkan kabar baik tentang Yesus. Di situ dikatakan Yesus Kristus anak Allah. Jadi tujuan Markus sebenarnya menulis surat ini untuk memberitahu kepada pembacanya kita-kita untuk menegaskan bahwa ini tentang kabar baik tentang Yesus, yang Yesus identitasnya adalah anak Allah. Ini nggak boleh lepas dari setiap ayat yang kita baca untuk menunjukkan identitas siapa Yesus. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, ada dua peristiwa penting yang dicatat. Yang pertama adalah anak Yairus yang sakit disembuhkan, dibangkitkan, dan kemudian perempuan yang 12 tahun saudara sudah mengalami pendarahan. Tetapi sebenarnya kisah ini hanya bercerita satu cerita saja. Fokus kepada masalah Yairus. Itu sebabnya kita perlu membaca ayat ini secara keseluruhan. Bukan dua cerita ini, bukan dua peristiwa ini. Sebab kalau saudara membaca dua peristiwa, maka pesan Markus tidak akan sampai, ya, tidak akan lepas. Saudara hanya melihat Yesus menyembuhkan anak Yairus, Yesus menyembuhkan perempuan, itu sudah biasa saudara. Tidak ada pesan yang seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan, kita tahu supaya Yesus itu bisa membangkitkan, bahkan dia mengusir setan-setan di dalam ayat sebelumnya. Tetapi Markus ingin pergi lebih dalam lagi, menjelaskan tentang peristiwa ini, yaitu lewat peristiwa Yairus. Jadi yang tadi kita baca itu dibagi 3 bagian saudara. Pasal 21 sampai 24 itu latar belakang situasi kondisi dari dimulainya kisah ini tentang Yairus. Seorang kepala rumah ibadat. Dan kemudian ketika Yesus pergi bersama Yairus, diinterupsi saudara. Lagi buru-buru, lagi emergency, ada perempuan yang kemudian menjamah Yesus. Jadi Yesus urusan dulu, berhenti dulu di situ, ya. Jadi lebih lama lagi, perempuan itu menceritakan segala sesuatunya lagi. Ini kapan nolong anak Yairus? Sampai akhirnya saudara, karena terlalu lama urusan dengan perempuan ini,
Akhirnya datang kabar, bos, sorry, sudah terlambat. Anak bapak sudah mati. Tidak perlu lagi repot-repotin Yesus. Disitulah saudara, mungkin Yairus merasa gara-gara perempuan ini anakku akhirnya mati. Disitulah Yesus mengajarkan kepada Yairus satu hal, bahwa rencana Tuhan bukan rencana manusia. Tuhan punya caranya. Kita akan membahas ketiga bagian ini. Bagian pertama di situ dikatakan dari ayat 21 ya. Markus 5 ayat 21 di situ dikatakan Yesus menyeberang lagi. Jadi dia sudah ditolak di Gerasa saudara. Kemarin minggu lalu kita sudah mendengar bahwa Yesus menyembuhkan orang yang kesurupan. Kesurupan legion roh jahat yang jumlahnya ribuan saudara. Dan legion ini sudah menguasai orang ini sehingga tanpa harapan. Dikatakan dia dirantai dan dipasung kakinya, tetapi rantainya putus, pasungnya dihancurkan sampai-sampai tidak ada orang yang berani lagi mendekat dan mengikat dia. Dan disitulah Yesus menyembuhkan, mengusir legion itu. Tetapi legion itu pergi ke 2000 babi-babi, pindah ke babi-babi sampai 2000 babi-babi itu mati saudara. Dan itu sebabnya orang-orang di Gerasa jadi kesal sama Yesus. Babi-babinya mati saudara. Ya, itu kalau dihitung-hitung sekitar 1,5-2 M hilang hanya untuk orang, kalau dihitung harga sekarang babi saudara. Ya walaupun gak pakai dolar, babi gak makan dolar saudara, tapi dolar babinya mahal saudara. Jadi itu orang Gerasa menjadi benci sama Yesus, disuruh pergi. Akhirnya Yesus pergi lagi saudara. Kembali lagi ke seberang dan di sana banyak orang yang berkumpul. Banyak orang yang berdesak-desakan, berbondong-bondong. Tetapi ada seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dikatakan di situ ketika dia melihat Yesus, Yairus itu tersungkur. Nah tersungkur di sini bukan menyembah saudara. Berbeda dengan ayat sebelumnya. Ketika legion, roh-roh jahat itu melihat Yesus dari jauh. Dikatakan dia berlari menghadapi Yesus dan menyembah, tersungkur. Karena istilah yang digunakan proskuneo, menyembah Yesus. Kenapa saudara? Legion menyembah Yesus. Karena legion tahu bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi. Legion mengatakan, mau apa engkau Yesus? Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Tapi Yairus mungkin tidak. Dia hanya mendengar bahwa Yesus bisa bikin mujizat saudara. Yairus hanya mendengar Yesus bisa mengusir orang-orang dari kerasukan setan. Itu sebabnya di tengah-tengah depresinya, anaknya yang sakit itu, dia datang kepada Yesus supaya Yesus dikatakan, supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Di situ kondisi anak perempuan ini sedang sakit, bahkan dia katakan hampir mati saudara. Jadi anaknya itu hampir mati, ya sudah sekarat. Jadi ini menggambarkan Yairus itu dalam kondisi yang tegang, kondisi yang panik, kondisi yang begitu mencekam. Dia ingin Yesus cepat-cepat datang karena kondisi darurat dan pertolongan yang cepat ini. Dan saudara perhatikan di situ. Yairus mengatakan begini saudara, anakku perempuan, ya ini ini penting saudara ya. Saya ngutak-ngatik ayat ini, saya awalnya menyiapkan bingung, ini mau ngomong apa ini kayaknya ayat udah ulang lagi. Yesus menyembuhkan orang, Yesus mengusir orang sakit, Yesus membangkitkan, kan itu diulang-ulang terus saudara. Jadi sebenarnya pesan apa gitu? Jadi akhirnya ketika saya mencoba meneliti pelan-pelan, ya saya melihat di sini Yairus mengatakan anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Nah kata perempuan ini sebenarnya punya istilah khusus saudara. Istilah itu saya sebutkan tapi saudara nggak usah dihafalkan. Tugatrion saudara ya, tugatrion. Tugatrion itu artinya anak kecil saya gitu loh. Anak kecil perempuan saya itu sedang sakit, hampir mati. Jadi ini bicara anak kecil. Kalau Lukas itu bilang anak satu-satunya saudara. Kalau di ayat selanjutnya, ayat 42 itu dikatakan anak ini baru umur 12 tahun. Jadi umurnya 12 tahun itu hampir mati. Kalau kamu meletakkan tanganmu, maka dia akan selamat.
Nah ini menarik saudara. Kenapa enggak ditulis dia sembuh? Jadi kata selamat di sini menggunakan istilah zozo saudara. Artinya benar-benar selamat dari kematian. Kenapa kata zozo ini dipakai? Karena memang sakitnya bisa membawa kepada kematian. Jadi zozo dipakai kalau orang terancam nyawanya saudara. Jadi bukan pakai sembuh. Jadi supaya anakku tidak mati. Maksudnya begitu saudara. Bukan sembuh. Jadi Yairus benar-benar bilang supaya anakku tidak mati sebab dia hampir mati. Begitu ya, makanya istilah selamat dipakai oleh LAI. Zozo. Kemudian Yesus pergi. Ketika Yesus pergi, orang-orang berdesakan. Jadi di sini menggambarkan inilah situasi Yairus. Yang butuh pertolongan Tuhan dengan cepat. Yang lagi panik saudara. Ingin jalan keluarnya, jangan sampai terlambat. Tapi ketika dalam pelajaran ini saudara, masuk ke dalam sesi yang kedua, di dalam ayat 25 sampai 34, ternyata Yesus menunda perjalanan itu. Karena berdesak-desakan, ada seorang perempuan. Di situ dikatakan apa saudara? 12 tahun saudara. Anaknya umur 12 tahun. Perempuan ini sakitnya 12 tahun. Jadi perempuan ini baru sakit, anaknya baru lahir saudara. 12 dia menderita, anaknya 12 menuju kematian. Perempuan ini juga sedang menuju ke dalam kematian saudara. Kenapa? Karena di situ dikatakan dia sudah berobat berulang-ulang kali ke dokter selama 12 tahun. Semua yang dia punya, ini bicara hartanya, waktunya, semuanya dia sudah berikan. Tapi hasilnya dikatakan tidak ada gunanya, bahkan semakin memburuk. Jadi perempuan ini juga tidak punya harapan saudara. Menuju kepada sebenarnya kalau dikatakan kematian juga. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat di situ dikatakan ketika dia mendengar tentang Yesus. Seperti Yairus saudara. Jadi sebenarnya Yesus tidak buru-buru menolong Yairus. Karena Yesus ingin mengajar Yairus sebagai ketua atau pemimpin dari tempat ibadah ini. Satu hal tentang iman. Ya, satu hal tentang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah itu. Itu sebabnya Yesus membiarkan perempuan ini mengambil bagian. Markus menulis ini menjadi bagian. Yesus menunda. Di sini dikatakan perempuan itu sudah mendengar Yesus seperti Yairus. Wah, Yesus bisa menyembuhkan. Yesus bisa mengusir orang-orang dari kerasukan. Bahkan mungkin belum ada cerita tentang dibangkitkan dari orang mati. Tetapi di sini yang pertama. Di sini dikatakan dia sudah mendengar berita tentang Yesus di tengah orang banyak. Dia mendekat, dia ingin menjamah jubahnya. Sebab dia percaya. Nah, perempuan ini percaya. Hanya dengan menjamah jubahnya aku akan sembuh. Nah, di dalam ayat yang 28 mungkin bisa ditampilkan ayat 28. Ya, sebab katanya asal ku jamah saja aku akan sembuh. Nah, kata sembuh di sini sebenarnya sama dengan anak Yairus saudara. Sebenarnya aku akan selamat karena kata yang sama dipakai, kata zozo. Ya, jadi aku akan selamat karena penyakit yang enggak sembuh-sembuh makin buruk, maka ini LAI enggak konsisten. Kata zozo satu pakai selamat, satu pakai sembuh, begitu ya. Tapi mungkin kalau mau konsisten selamat, tapi kita ngerti kalau dia sembuh ya selamat juga kan begitu ya. Jadi enggak apa-apa deh pakai sembuh. Tapi saya kasih tahu, sebenarnya perempuan ini mengharapkan dia tidak mati begitu. Asal aku jamah saja, aku tidak akan mati. Karena kata zozo di situ. Dan kemudian ayatnya ya yang ke-30 dikatakan ketika itu berhenti pendarahannya saudara. Ayat 29, tolong tampilkan ayat 29. Seketika itu berhenti pendarahannya. Jadi waktu dia pegang langsung berhenti saudara. Bahwa badannya sudah sembuh. Ada lagi kata sembuh di sana saudara. Nah kata sembuh di sini ini beda lagi saudara. Ya, kata sembuh di sini ia omai artinya pulih dari pendarahan itu. Kalau tadi selamat tidak mati, ini sekarang pendaharannya berhenti.
penyakitnya pulih total. Ya, penyakitnya ia omai begitu ya. Jadi ini beda lagi saudara. Karena begini saudara, ini kenapa saya perlu menjelaskan, karena sebenarnya Yesus sedang mengajarkan Yairus tentang kamu jangan takut, kamu jangan khawatir, kamu jangan panik. Coba lihat lewat peristiwa perempuan ini. Ya, perempuan ini kalau anakmu 12 tahun, perempuan ini 12 tahun menderita. Anakmu mau mati, dia pun mau mati. Tidak ada harapan, tapi perempuan ini punya iman. Dia juga minta selamat, anakmu juga minta selamat. Sekarang dia sembuh, begitu ya. Dia sembuh dari penyakitnya. Karena Yesus berasa ada tenaga yang keluar, disinilah Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Kata siapa ini penting saudara, karena Yesus ingin mengarahkan kepada perempuan ini. Siapa untuk kita dapat kita pelajari ini sebagai contoh orang yang beriman ini. Tapi murid-muridnya justru menjawab kepada Yesus. Dia mengatakan, engkau kan melihat banyak orang di sini berdesakan. Jadi kalau kamu merasa jubahmu dijamah, itu mungkin karena orang-orang berdesakan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan kata-kata mereka. Karena dia tahu dan dia rasakan ada tenaga yang keluar. Dan dia tidak peduli kata mereka. Dia berpaling untuk melihat orang banyak itu sambil bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah disinilah tampil perempuan itu saudara. Di tengah kerumunan orang banyak, akhirnya dia keluar dan tersungkur di hadapan Yesus. Karena dia ketakutan dan gemetar, dengan tulus dia menceritakan segala sesuatu di tempat itu. Menjadi kesaksian. Seperti orang Gerasa saudara yang disembuhkan. Akhirnya dia bersaksi ke 10 kota. Demikian juga perempuan ini. Ketika disembuhkan, akhirnya dia bersaksi di tengah orang-orang banyak. Setelah itu, apa yang dikatakan Yesus? Kita tampilkan ayat 34. Kemudian di sini saudara, ada yang menarik. Yesus berkata kepada perempuan ini. Maka katanya kepada perempuan itu. Nah saudara, kata perempuan di atas kan sudah ada ya. Siapa saudara? Anaknya Yairus saudara. Tapi ini beda. Perempuan di sini menggunakan istilah gune. Gune itu artinya perempuan dewasa. Ya, sedangkan kalau yang anaknya Yairus perempuan itu tugatrion, begitu ya. Tugatrion ini gune. Jadi ini perempuan dewasa saudara. Gune dipakai juga untuk seorang istri atau usia yang menikah. Jadi ini berbeda dengan anak Yairus yang pendarahan itu, ya. Jadi gune itu sebenarnya dipakai juga ketika Yesus diminta untuk melakukan mujizat air diubah menjadi anggur. Ketika Maria ibu Yesus datang kepada Yesus di dalam Yohanes pasal 2. Dia mengatakan mereka kehabisan anggur. Tetapi Maria datang kepada Yesus. Mereka kehabisan anggur. Dan apa kata Yesus? Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, hai perempuan. Begitu saudara. Ya, tapi diterjemahkan halus sama LAI, ibu. Tapi sebenarnya panggilan perempuan juga dalam tradisi Yahudi itu biasa. Tetapi Yesus ingin membedakan bahwa memang betul Maria itu adalah anak Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa dia juga adalah Mesias, anak Allah. Itu sebabnya dia bilang, waktuku belum genap untuk menyatakan bahwa dia itu adalah sang Mesias itu. Makanya dia menggunakan, mau apa engkau, hai perempuan. Demikian juga ketika Yesus disalib, saudara. Ketika Yesus disalib, Yesus menggunakan istilah gune kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Jadi bukan menggunakan ibu itu ibu dalam bahasa aslinya, tetapi lebih kepada gune perempuan. Ya, ini untuk mengidentifikasikan bahwa Yesus bukan hanya anak Maria, tetapi dia juga anak Allah. Ya, nah, jadi perempuan di sini, saudara, dia menyebut gune karena punya kesamaan dan perbedaan antara perempuan ini dengan anak Yairus. Seperti yang tadi saya katakan, perempuan ini sudah 12 tahun sakit, enggak sembuh, bahkan makin buruk. Mungkin nyawanya akan meninggal, dia tahu. Itu sebabnya dia katakan, aku akan selamat, begitu ya.
Tetapi anak Yairus itu sudah 12 tahun tapi menuju pada kematian. Perlu cepat ditolong. Itu sebabnya kalau kita melihat saudara, ketika dijamah itu sembuh, sebab di dalam Alkitab itu ada 4 istilah. 4 istilah untuk menggunakan istilah kata sembuh itu saudara. Yang pertama terapeo. Terapeo itu kita kenal terapi saudara. Ya, itu kan kalau misalnya orang misalnya kena stroke begitu ya, dia sulit berjalan. Nah maka kesembuhannya itu terapi begitu. Dia menjalankan proses kesembuhan, terapi. Tapi ada juga yang namanya iaomai. Iaomai yang tadi saudara. Perempuan itu berhenti pendarahannya, sembuh dari penyakitnya. Tapi ada satu lagi saudara. Ya istilahnya hugis. Hugis itu hygis. Atau kita kenal hygiene saudara. Higienis. Ya, higienis itu bersih. Kalau kita sekarang higienis itu bersih. Tapi sebenarnya sehat begitu ya. Higienis, sehat, bersih. Nah, baru zozo, selamat. Ya. Tetapi Yesus ketika bicara dengan perempuan ini saudara, di ayat 34 kita tampilkan, ya, muncul lagi kata sembuhnya saudara. Ya. Maka katanya kepada perempuan itu, dia panggil apa? Hai anakku. Kata anak ini di sini menggunakan tugatron saudara. Jadi kalau mau diterjemahkan secara langsung, Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anak kecil perempuanku. Sama yang digunakan oleh Yairus, bahwa anak kecil umur 12 tahun. Sekarang Yesus menyebut perempuan ini anak kecil. Karena tujuannya dia ingin menyatakan kepada Yairus bahwa ini anak perempuanmu juga. Umur 12 tahun ya, yang sedang menderita sakit. Jadi kepada perempuan itu dia bicara tugatrion. Hei anak kecil, kok perempuan anak kecil? Kalau saudara jadi Yairus pasti tersindir ya kalau Yesus ngomong begitu kan. Ya karena perempuan kok dipanggil anak kecil begitu ya. Imanmu telah menyelamatkanmu, pergilah dengan damai. Ya selamat di sini sebenarnya nggak cocok, lebih cocok Irene ya, damai. Kenapa damai saudara? Karena penyakit pendarahan itu penyakit bagi orang Yahudi itu najis. Jadi kalau perempuan sedang menstruasi atau sakit pendarahan ini 12 tahun, pasti dia dikucilkan saudara, seperti orang kusta. Dia tidak, jangankan ibadah saudara, orang yang terkena darahnya dianggap najis saudara dalam perjanjian lama orang Yahudi. Itu sebabnya perempuan ini bukan cuma sakit, tapi benar-benar sudah disingkirkan saudara. Itu sebabnya saudara, ini penyakit yang najis, yang kotor. Dan ketika Yesus berkata, pergilah dengan damai sejahtera sebab kamu sudah bersih. Jadi sembuh di sini menggunakan istilah hygiene, higienis. Kamu sudah layak. Kamu sudah dikuduskan, kamu sudah disucikan dari penyakit kenajisan ini. Jadi di sini saudara, Yesus hanya ingin mengajarkan kepada Yairus. Lihat, ini anak kecil, 12 tahun yang sudah diselamatkan. Tapi bukan cuma diselamatkan, tapi dia juga sudah diberikan kemuliaan Allah. Untuk mengambil bagian di dalam ibadah-ibadah Allah. Bukan hanya sembuh, tapi juga diberikan kelayakan kepada perempuan ini. Itu sebabnya bagian yang terakhir saudara, kembali lagi ke Yairus. Yairus belum belajar saudara. Dan ketika di situ dikatakan Yesus, di situ masih bicara, datang keluarga dari Yairus ini. Berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi menyusahkan guru? Tapi apa yang Yesus ajarkan? Yesus mendengar ketika orang itu bicara kepada Yairus. Dikatakan overhearing. Yesus mendengar, tapi kata overhearing ini juga bisa dikatakan Yesus menghiraukan suara itu. Dia nggak peduli kata orang itu. Dan dia mengajarkan Yairus kepada rumah ibadat itu saudara, pemimpin. Dikatakan apa? Di dalam ayatnya yang ke-36. Ditampilkan di sini. Dikatakan jangan takut, percaya saja. Saudara-saudara bisa bayangkan seandainya saudara
Yairus pada waktu itu. Saudara butuh pertolongan yang cepat. Saudara butuh segera untuk ditolong. Anaknya sedang mau mati. Tapi justru ditunda saudara. Diperlambat. Kisah ini kan mirip kalau saudara lihat kembali di dalam Alkitab. Pada siapa saudara? Lazarus saudara ingat. Lazarus itu Marta dan Maria. Lazarus mengalami sakit. Sakit yang membawa pada kematian. Tapi ketika dikabarkan Yesus, Yesus justru menunda selama 3 hari. Sampai akhirnya Yesus mendengar kabar Lazarus sudah meninggal. Baru Yesus sengaja datang. Jadi dia sengaja menunda supaya Maria dan Marta belajar. Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan, tapi dia juga bisa membangkitkan. Ini yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saudara. Kalau nabi-nabi ya dipakai oleh Tuhan, melakukan mujizat, semua itu karena karya Allah. Tetapi sekarang Yesus sendiri membangkitkan orang itu saudara untuk menunjukkan bahwa dia juga datang dari Allah. Di sini dikatakan mereka tiba di rumah kepala ibadat itu, ya kemudian ternyata mereka sudah menangis, sudah ribut. Dan ketika Yesus mengatakan anak ini tidur, Yesus ditertawakan saudara. Suara orang banyak tidak percaya. Itu sebabnya Yesus mengusir orang-orang itu. Dia hanya mengajak orang-orang yang percaya untuk melihat bagaimana Yesus akhirnya membangkitkan. Dan di situ berkata, jangan takut, percaya saja. Kata percaya saja ini juga sebenarnya menarik saudara. Ya, menggunakan istilah monon. Monon itu artinya only. Makanya kalau di dalam bahasa Inggris only believe. Artinya satu-satunya saudara yang unik. Jadi jangan ragu. Ya, bukan jenis percaya yang lain, tapi percaya saja siapa Yesus itu. Karena kata monon ini saudara, itu dipakai buat Yesus. Dikatakan Yesus itu adalah monogenes. Ya, anak Allah, sebab di dalam Alkitab kan anak Allah banyak saudara. Israel disebut anak Allah, betul enggak? Ya, malaikat disebut anak Allah. Kemudian kita orang percaya disebut anak Allah juga saudara. Israel disebut anak Allah, tetapi Yesus disebut anak Allah juga. Tapi dia anak Allah yang berbeda. Anak Allah yang monogenes. Yang unik. Itu sebabnya dikatakan karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini. Maka ia mengaruniakan anaknya yang monogenes. Monogenes di sini artinya yang unik, yang berbeda, yang tidak ada duanya saudara. Yang khusus. Ishak itu juga disebut monogenes saudara. Abraham punya anak 2. Ishak dan Ismail. Tapi dikatakan anak Abraham yang monogenes. Di Ibrani dikatakan anak yang tunggal. Artinya sebenarnya anak yang unik. Jadi kita percaya bukan hanya percaya kemarin kita sudah bahas. Bukan percaya seperti iblis saudara. Iblis melihat Yesus dia percaya. Engkau anak Allah yang maha tinggi. Bahkan iblis menyembah saudara. Bukan hanya percaya itu. Tetapi percaya yang sesuai dengan tindakan. Percaya yang sesuai dengan sikap hidup. Percaya yang bisa kita buktikan lewat kehidupan kita. Makanya Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi iman yang sejati bukan hanya saja percaya kemudian mengerti. Tapi juga harus muncul dalam tindakan kehidupan kita iman itu. Bukan iman yang palsu. Itu sebabnya Yesus sedang mengajarkan monopisteue. Artinya iman yang sejati, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Jadi disitulah saudara, akhirnya Yairus belajar dari perempuan ini. Ya, belajar sesuatu apa yang sedang Allah lakukan. Allah melakukan itu kepada Lazarus. Allah melakukan itu juga kepada Abraham. Ketika Abraham dijanjikan, kamu akan punya anak. Bahkan anak ini akan menjadi bangsa yang besar. Dan olehmu semua bangsa akan diberkati. Tapi dia mandul saudara. Dia mandul, Sarah mandul istrinya. Tapi Abrahamnya sudah tua. Sampai Sarah ketawa, apa mungkin Tuanku ini udah umur 100 tahun bisa punya anak. Tapi janji Tuhan adalah ya dan amin saudara. Akhirnya Sarah akhirnya mengandung dan lahirlah Ishak. Tetapi apa yang terjadi? Janji kepada Ishak untuk menjadi bangsa yang besar disuruh dipersembahkan.
Ini adalah ujian iman saudara. Untuk mempersembahkan Ishak anak perjanjian itu. Lazarus ketika Maria dan Marta minta tolong, Tuhan menundanya juga. Sekarang Yairus, Tuhan juga menunda untuk mengajarkan beberapa hal di sini saudara. Lewat cerita ini kita mau mengambil beberapa poin penting sebagai pelajaran kita. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh mengenal identitas Yesus saudara. Jangan seperti Legion kemarin saudara. Legion mengenal Yesus, dia menyembah Yesus. Itu enggak cukup saudara. Banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus, menyembah Yesus, tapi enggak pernah taat. Nah, itu iblis saudara. Iblis kenal Yesus, menyembah Yesus, tapi enggak pernah taat. Ya, itu sebabnya iman itu dibagi 3 sebenarnya saudara. Notitia, assensus, fiducia. Knowledge, understanding, dan trust, doing. Iblis enggak punya yang ketiga saudara. Iblis tahu Yesus, dia gemetar, dia menyembah, hanya punya 2. Tapi dia tidak pernah taat. Itu sebabnya kalau orang Kristen ikut Yesus tapi nggak pernah taat, ini sama-sama seperti anak iblis saudara. Harus taat dulu, baru disebut anak Tuhan. Itu sebabnya Yairus akhirnya juga belajar bahwa iman yang sejati adalah iman yang percaya dan taat itu. Ya, jadi di sini saudara kita harus kenal siapa itu Yesus. Bahwa Yesus Allah kita itu dia yang memegang kendali atas semua kejadian di dunia ini. Amin saudara. Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan isinya. Semua peristiwa di dunia ini tidak ada yang luput dari dia. Dia yang memegang kendali dari segalanya. Itu sebabnya lewat kisah ini Allah ingin mengajarkan sebenarnya ada sesuatu rencana yang lebih besar dari apa yang Yairus bayangkan. Ada sesuatu yang lebih besar yang seringkali kita harapkan dan kita inginkan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang kita doakan. Apalagi kalau tidak sesuai dengan kehendaknya. Sebab Alkitab mengajarkan kita ada 2 macam doa yang dijawab dan yang tidak dijawab. Tidak ada yang nunggu dulu saudara. Sebab nunggu dulu hasilnya dijawab atau tidak kan? Betul enggak? Jadi cuma 2 Alkitab mengajarkan. Kalau tunggu dulu itu cuma kreativitas pengkhotbah aja. Alkitab hanya mencatat 2. Doa yang dijawab adalah doa yang sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan kehendak Allah. Tapi doa yang tidak dijawab, doa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu di Yakobus. Kalau yang kehendak Allah itu di surat Yohanes saudara. Jadi kita di sini diajarkan bahwa Tuhan tidak selalu memberikan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Tetapi kalau kita punya iman yang sejati itu, yang berserah kepada rencana Allah yang baik itu, maka kita juga akan percaya bahwa Tuhan bukan hanya memberikan apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Perempuan itu ingin sembuh saudara, tetapi Tuhan berikan kelayakan. Dia dikatakan bersih, ya, artinya dia sekarang bukan cuma sakit, tapi dia sudah bisa hidup normal saudara. Yairus minta kesembuhan saudara, tapi Tuhan kasih kebangkitan saudara. Kan luar biasa ya saudara ya, iman untuk Yairus itu. Ia menambahkan apa yang kita minta. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah mengukur pekerjaan Tuhan dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita lihat, kita dengar, itu serem saudara, betul enggak? Dunia tidak sedang baik-baik saja saudara. Ya, dolar naik terus saudara. Ya, kalau kita melihat berita-berita peperangan dan lainnya itu membuat kita takut. Itu membuat kita khawatir. Tapi percaya, ada Allah yang megang kendali semuanya. Sebagai orang-orang percaya, kita percaya bahwa segala sesuatu akan menuju kepada rencananya. Jadi jangan takut kalau kita mendengar terlalu lama Tuhan tidak menjawab. Atau mungkin sudah terlambat. Atau mungkin tidak ada harapan. Atau sudah mati. Kita mau seperti Yairus belajar dari perempuan ini. Belajar dari pulang ini bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan. Bukan hanya menyembuhkan. Tapi juga dia merencanakan sesuatu jauh yang lebih mulia yang mungkin kita tidak pernah bayangkan saudara. Tuhan ingin kita belajar mendengar suara dia. The voice of God. Yang penting jangan pernah takut, percaya saja ada Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ingat firman Tuhan ini.
Do not fear, only believe. Serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan menuntun kita melewati setiap masalah hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa.